Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa mau bersama kita. Kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Selasa 15 Januari 2013 atau juga bertepatan di kalender Hijriah di hari Rabu 4 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Hadir membersamai Anda dalam program Mari Berbahasa Arab. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 8 malam insya Allah. Tentu untuk Anda saudaraku mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393889000. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber yang akan bersama kita, yang akan membimbing kita tentunya. Ada beliau Ustadz Tamim Ayesasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik kesempatan malam hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan hadir pula ada adik kita dari SMA MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua malam hari ini? Alhamdulillah. Ya, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393889000. Dan saudaraku, sebagai mukadimahnya kita akan dengarkan bersama paparan awal dari beliau Ustadz Tamim Ayesasi. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara, pada kesempatan yang telah lewat, kita telah membicarakan bagaimana kita harus menjamakkan beberapa kata, di antaranya bagaimana menjamakkan hada, bagaimana menjamakkan benda-bendanya sendiri, dan bagaimana menyesuaikan fiilnya. Hari ini sejatinya, saudara, kita masih belum beranjak dari latihan-latihan di buku ini. Kita masih bicara tentang bagaimana hadihi dijamakkan. Dalam pembicaraan sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa hadihi apabila memang digunakan untuk menunjuk muannas yang berakal, ketika dia dijamakkan maka kata hadihi berubah menjadi haulai. Sekedar mengingatkan kembali saudara, kalau saya mengatakan hadihi talibatun, ini adalah seorang mahasiswi atau seorang pelajar putri. Maka ketika saya ingin menjamakkan, saya akan mengatakan haulai talibatun. Ini satu sisi yang pada kesempatan ini kita masih belum beranjak dari sini. Kita coba untuk malam ini lebih banyak melakukan pola latihan. Yang kedua, kita juga harus menyesuaikan fi'il. Dan pelajaran kita sebenarnya adalah fi'il madhi. Kalau misalnya kita mengatakan kharajat talibatun minal fasli. Seorang pelajar putri atau seorang mahasiswi telah keluar dari kelas. Kalau kita harus menyesuaikan, kalau saya menjamakkan talibatun menjadi talibatun, maka kita harus menyesuaikan fi'ilnya juga. Dan kalau saya mengatakan at-talibatu kharajat minal fasli, perhatikan ungkapan saya at-talibatu kharajat minal fasli. Di sini kita harus menyesuaikan. Saya katakan at-talibatu kharajna minal fasli. Bagian yang ketiga yang harus juga kita pahami pada kesempatan ini adalah bahwa ia kemudian dalam latihan-latihan kita nanti akan dinyamakan menjadi hunna. Hiya menjadi hunna. Fa'alat menjadi fa'alna dan hadihi menjadi haulai. Untuk itu saudara, kita akan coba latihan dalam kesempatan kali ini. Kita coba teman-teman dari SMA MTA untuk membaca halaman 75. Silakan dibaca dari nomor 1 sampai nomor 5. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Man haulai
al fatayati. Diulang. Man haula il fatayat. Man haula'il fatayatu. Man haula il fatayatu. Haula'i banatu al madrasah al mudarrisah. Diulang. Haula'i banatul mudarrisah. Banatul mudarrisati. Banatul mudarrisati. Haula'il fatayatu zamilati. Abuhunna tobibu wa Tabibun. tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Ainat talibatul jadadu. Ainat talibatul jududu. Ainat talibatul jududu. Dhahabna ilal maktabah. Di harakati. Dhahabna ilal maktabati. Aina banatak aina banatika ya ami. Aina bana. Aina banatuki ya ami. Ya ammati. Ya ammati. Hunna fil matbah. Fil matbah. Saudara, sejenak kita berupaya untuk kembali untuk membicarakan beberapa hal penting di dalam membaca. Yang mesti membaca itu ternyata dibutuhkan setidaknya 3 unsur penting. Unsur yang pertama, saudara, untuk membaca itu yang pertama adalah kita memiliki suara. Bagaimana kita mengeluarkan huruf. Huruf itu kan lambang suara. Bagaimana kita membalik lambang suara ini menjadi suara. Ini yang pertama. Sehingga mau nggak mau ini merupakan bekal yang paling pertama untuk kita bisa membaca. Jadi yang namanya tulisan atau huruf itu adalah lambang suara, dan membaca itu bagaimana diminta untuk menyuarakan itu. Memindah lambang suara ini menjadi suara. Jadi membalik. Jadi kalau menulis itu kan suara kemudian dilambangkan. Nah ini kalau menyuarakan itu jadi lambang ini disuarakan. Jadi mau nggak mau pengetahuan tentang huruf hijaiyah menjadi penting. Ini yang pertama. Saya pikir semuanya tidak ada masalah dalam. Jadi tidak ada masalah sebenarnya di dalam masalah masalah huruf ini. Yang kedua, kebutuhan kita dalam membaca selain huruf adalah kita harus memiliki mufradat. Jadi bahasa apapun itu tidak mungkin tanpa memiliki mufradat. Sehingga ketika kita ingin membaca, kalau kita tidak tahu mufradatnya kita tidak bisa membaca. Ya sekedar contoh, kalau saya menulis beberapa kata begini, kata yang tadi sempat ini muncul, kata ini tadi sempat muncul. Saudara, kalau kita perhatikan ini, kata ini itu tergantung bagaimana kita memiliki mufradat. Suatu ketika bisa saja kita membacanya ini sebagai al-madrasah. Tapi suatu ketika kita bisa memiliki membacanya sebagai al-mudarrisah. Tetapi ketika kemudian digabung dengan ini misalnya, kita harus mikir ulang. Bintun, ini jamaknya adalah banatun. Kalau kemudian kita bicara banatul madrasah, apa mungkin ya anak-anak gadisnya sekolahan punya anak? Nggak mungkin nih. Yang terfikir oleh kita tentu ini bukan al-madrasah, tapi kemungkinan adalah al-mudarrisah. Perhatikan kata ini, kata ra, jim, dan lam. Kata ra, jim, dan lam. Itu ada banyak bagaimana kita membacanya.
Setidaknya kita memahami dua hal. Yang pertama adalah kalau kita membaca rojulun, tahu artinya rojulun adalah seorang laki-laki. Atau saya membaca rijlun. Saya nggak tahu rijlun itu artinya kaki, sebuah atau apa ya dalam bahasa Indonesia. Rasanya kok nggak enak, sebuah kaki gitu ya. Rijlun itu satu kaki. Nah, itu kan akan dipengaruhi bagaimana kalau kita membaca begini. Atau kita membaca seperti ini. Ini semuanya tergantung bagaimana kita memiliki kosakata. Perhatikan, kalau tulisannya seperti ini saya akan baca hada rajulun. Dan kalau tulisannya seperti ini saya akan baca hadihi rijlun. Karena yang mu'annas itu rijlun, yang mudzakkar rajulun. Nah, jadi kaki, tangan itu mu'annas. Jadi ketika kita dituntut untuk membaca, maka sejatinya selain pengetahuan kita tentang huruf hijaiyah, maka pengetahuan yang kedua kita adalah bagaimana kita mengerti mufradat. Nah, ini penting, saudara, bahwa mufradat ini penting. Kalau kita ingin membaca tanpa memiliki mufradat, nggak akan selesai. Sekedar contoh, kalau saya menuliskan kata ini, sekali lagi kata ini, kita akan ketemu orang-orang yang biasa menggunakan kata ini akan langsung ketemu al-maktab, al-maktabu, begitu ya. Tetapi bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak pernah tahu bagaimana ini mufradat apa ini, dia akan baca al-miktibi, al-maktaba, al-muktubu, terserah dia gitu ya, karena dia tidak tahu. Ini pentingnya saudara. Jadi kita ternyata tidak sekedar membutuhkan bagaimana huruf itu ditata. Ya mesti itu kita butuh gitu ya. Kan kita sebelum itu kan huruf, kalau ada alif di depan nggak bisa disambung. Kalau ada alif di tengah atau di akhir bisa disambung kan begitu toh. Ya, itu kalau kita bicara tentang huruf. Sekarang kita bicara tentang bagaimana kalau kemudian ada tulisan misalnya begini. Ini bacanya apa ini ya? Orang yang pernah mendengar akan baca ini misalnya orang mengatakan musaddas. Kata musaddas itu artinya adalah sepucuk pistol, senjata. Musaddas. Bisa juga orang musaddas. Kayaknya segi 6 ya. Nah, itu kan jadinya hal seperti ini itu ini muncul bagaimana kita memang dituntut memiliki mufradat agar bisa membaca. Untuk itu saudaraku semua, sungguhnya selain huruf untuk bisa membaca teks kita membutuhkan yang kedua adalah mufradat. Musaddas. Atau perhatikan kalau ini saya mengatakan sangat mungkin saya membaca dihibi atau duhubu atau dahaba. Itu kan kalau saya tidak tahu mufradat. Dan bisa fatal. Ini yang kedua. Kebutuhan yang ketiga. Jadi yang pertama saudara kita membutuhkan yang namanya bagaimana kita bisa tahu ini huruf apa begitu ya. Huruf hijaiyah. Yang kedua kita harus tahu mufradat. Kalau tidak tahu mufradat hampir dipastikan kita tidak akan bisa membaca. Kemudian yang ketiga adalah kita mengetahui struktur bahasa. Ini bekal yang ketiga. Bekal yang ketiga itu untuk agar kita bisa mendapatkan harokat yang tepat khususnya di akhir kata. Perhatikan misalnya kalau saya mengatakan saya pikir susunan ini, kata-kata ini, mufradatnya kita tahu semuanya. Ada dahaba, ada Muhammadun, ada ilah, dan ada al-madrasatu. Tapi
Bisa jadi kita salah membaca. Kalau kita membaca dhahaba Muhammadun ilal madrasatu, itu sebuah kesalahan. Untuk itulah memang dibutuhkan yang ketiga adalah struktur bahasa. Inilah makanya kita kemudian masukkan ila. Nah, belajarnya jadi bikin ilal madrasati. Ini pentingnya. Jadi sejatinya kalau ada yang bertanya, bagaimana sih cara membaca? Cara membaca itu gampang. Yang pertama, Anda paham huruf hijaiyah. Yang kedua, Anda memiliki kosakata sehingga Anda bisa membaca. Yang ketiga, Anda memiliki struktur bahasa sehingga Anda bisa membaca dengan benar. Jadi memang kadang-kadang ini maka satu ketika kadang-kadang dalam dunia penerjemahan seorang penerjemah dibikin bingung karena apa? Ini bacanya apa ya? Nah kalau dia sendiri nggak tahu kemudian mencoba untuk menerjemah bisa jadi salah dong. Ya itu. Wallahu a'lam. Ini pembicaraan kita mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Sekali lagi untuk membaca kita membutuhkan satu, pemahaman secara serius tentang huruf hijaiyah. Kedua adalah kosakata. Ketiga adalah struktur bahasa. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami sebagai mukadimahnya dan silakan untuk Anda saudara pendengar Persada FM dimanapun Anda berada yang bergabung bersama kami. Silakan 0271661749 atau di SMS 081393809.000. Dan juga untuk ada di SMMT silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan kepada beliau Ustadz Tamim Ais. Dan coba kita sapa Ustadz untuk pertanyaan yang ada di SMS. Kita bacakan Van Ustadz dalam kalimat Al-kitabul lazi alal maktabi lil mudarrisi. Apakah al-lazi di situ posisinya sebagai naat bagi al-kitabu? Jazakumullah khairan. Ya. Kalimat ini iya. Jadi karena kita mengartikannya sebagai alladhi. Artinya kita dalam bahasa kita menyebutkan arti sifat itu. Yang ya itu sebagai sifat. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya Ustadz sebelumnya saya mohon maaf Ustadz, saya bingung tentang maf'ul bih. Mohon penjelasannya Ustadz. Saudara tentang maf'ul bih. Kita nanti akan ketemu dengan sekian banyak maf'ul. Dan yang sering kita bicarakan adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah objek yang dikenai pekerjaan. Jadi ini namanya pelengkap penderita dalam bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia itu objek atau pelengkap penderita. Jadi namanya maf'ul bih ini artinya adalah objek yang dikenai pekerjaan. Karena nanti ada maf'ul fih juga masalahnya. Jadi ini maf'ul bih yaitu yang dikenai pekerjaan. Sekedar contoh. Kalau misalnya saya menuliskan akala Muhammadun ta'aman. Akala Muhammadun ta'aman. Jadi akala Muhammadun, Muhammad telah makan ta'aman. Makanan. Satu makanan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kata ta'aman itu adalah objek. Objek yang dikenai pekerjaan. Objek yang dikenai pekerjaan inilah yang biasa kita sebut sebagai pelengkap penderita. Inilah yang dikenal sebagai maf'ul bih. Dan di dalam bahasa Arab, maf'ul bih
selalu memiliki i'rab nasab, maf'ul bih. Kita tidak pernah menemukan maf'ul bih yang memiliki i'rab lain. Jadi i'rabnya adalah nasab. Untuk mengingat jadi bahwa maf'ul bih itu nasab, kita ingat juga bahwa yang namanya pelaku itu rafa. Jadi pelaku itu rafa dan maf'ul bih itu nasab. Jadi kita tidak boleh membaca misalnya begini. Qara'a Muhammadun kitabun. Itu enggak boleh kita membaca begitu. Karena objeknya kita sudah tahu. Maf'ul bihnya adalah kitab. Maka kita harus baca. Qara'a Muhammadun kitaban. Kan begitu. Dan misalnya kita mengatakan. Daraba Tamimun kalban. Kalau misalnya daraba Tamimun kalban. Pelaku tetap begitu seperti itu. Daraba Tamimun kalban. Atau teman-teman suka mendengar contoh, tapi contoh ini juga menarik. Kadang-kadang saya bertanya-tanya kenapa ya contoh ini diulang-ulang. Daraba Zaidun Amron. Objeknya Amr. Jadi objek dibacanya nasab. Pelaku dibaca rafa. Pelaku itu dalam bahasa ininya fa'il, dibaca rafa. Nah, sesungguhnya saudara, boleh kita mendahulukan pelaku atau mendahulukan objeknya. Jadi kalau kita membaca begini. Akala. Tahu ya al-kit? Al-kit tahu artinya al-kit itu artinya kucing. Kemudian al-fa'ar itu artinya tikus. Akala itu telah makan. Dia laki-laki telah makan. Saudara, kita punya satu kaidah bahwa pelaku itu dibaca rafa dan objek atau maf'ul bih dibaca nasab. Intinya bagaimana? Kita boleh mendahulukan manapun, apakah itu tulisan saya akan yang saya menuliskan begini, akala, kita punya al-fa'ru, kita punya al-kitta. Ini boleh-boleh saja. Perhatikan. Kalau misalnya kita salah mengaplikasikan i'rabnya, misalnya pada contoh yang pertama ini, kita baca akalal kittu al-fa'ra. Ini kondisi benar dan wajar. Akalal kittu al-fa'ra. Seekor kucing itu telah makan tikus tersebut atau seekor tikus tersebut. Tetapi saudara, kalau seandainya kita membacanya salah dengan menukar i'rab ini, apa jadinya? Kita akan baca akalal kitta al-fa'ru. Seekor tikus itu telah memakan seekor kucing. Jadi ini kalau kita salah pola. Demikian juga pada kalimat yang kedua, saudara. Kita bisa bolak-balik. Akalal fa'ru al-kitta. Ini enggak wajar. Jadi tikus makan kucing. Tetapi akan menjadi wajar kalau kita merubah harokatnya. Akalal fa'ra al-kittu. Tikus itu yang jadi korban. Yang makan kucing. Jadi mengingat ini. Jadi yang namanya objek atau apa yang saya katakan maf'ul bih, pelengkap penderita. Itu adalah selalu dibaca nasab dan pelakunya dibaca rafa. Jangan diganti. Kalau diganti bisa fatal. Dan bisa-bisa nanti seharusnya saya makan nasi, kita bacanya nasi makan saya. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita. Dan untuk selanjutnya, coba kita sapa kembali. Silahkan untuk Anda, saudaraku pendengar, di manapun Anda berada,
Yang ingin bergabung bersama kami 0271 661 749 atau di SMS 081393389000. Di line telepon Ustaz, ada yang bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan Ibu siapa mana ini? Minur di Matese. Ya, silakan Minur di Matese dengan Ustaz Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kalau mau praktek ini. Ya, Ibu, kita masih di halaman 75, Ibu. Sekarang kita latihan kedua di nomor yang ke-6. Silakan dibaca, Ibu. Aha ulail mumadzi mumarridatu muslimat. Naam. Muslimatun. Diharokat, Ibu. Oh ya, muslimat. Halo. Aha ulail mumarridatu muslimatun. Naam. Ya, lanjut. Haulai tobibatu Diharokati, Ibu. Mana Ustaz? Diharokati yang tepat, Ibu. Haulai tobibatu. Ibu, kita dulu pernah belajar bahwa kalau tidak ada al, kalau bisa ditanwin, Ibu. Oh iya Ustaz. Ya. Haulai tobibatun azwajuhunna mudarrisuna. Lanjut, Ibu. Man hadihil mar'atu dia zaujatul tabib. Zaujah. Zaujatun. Dilanjut, Ibu. Dia zaujatul tabib. Iya, Zaujatul. Ibu, kita dulu pernah belajar tentang bagaimana alam ketemu dengan huruf syamsiyah dan juga lam ketemu dengan huruf qamariyah. Maaf nih. Dia zaujatut tabib. Ibu, gimana, Ibu? Dia zaujatut tabib. Kenapa Ibu di dhammah, Ibu? Karena ada A-nya, Ustaz. Oh, kenapa nggak di kasroh, Ibu? Atau di fathah? Ini masih huruf asli ini, Ustaz. Karena belum ada yang mempengaruhi gitu. Ibu, kita dulu pernah belajar tentang bagaimana merangkai dua kata menjadi satu dengan arti kepemilikan, Ibu. Oh iya, Ustaz. Ya, tanwinnya dihilangkan dan yang satunya. Nah, coba Ibu dibaca. Ya zaujatut tabibu. Nah, Ibu. Kita dulu pernah belajar bagaimana menyusun dua kata dalam satu rangkaian memiliki arti kepemilikan, Ibu. Apa sih, Bu, artinya, Bu? Zaujatut tabi. Apa itu? Saudaranya. Masa zaujah saudara? Suami atau istrinya? Istri. Oh ya, istrinya. Istrinya. Dokter. Nah, dulu kita pernah belajar itu toh. Bagaimana kita menyusun dua kata dalam satu rangkaian untuk arti kepemilikan. Bagaimana caranya, Ibu? Halo? Pak, ya, Ustaz. Tanwinnya dihilangkan. Dan yang Oh, sayang sekali malah terputus ini. Barangkali nanti bisa dicoba kembali ini untuk Minur tadi ya, Ustaz ya. 0271661749. Baik, kemudian untuk sebentar. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan untuk saudara semuanya. Kita dulu pernah belajar bahwa ketika kita akan merangkai dua kata, perhatikan misalnya saya punya kata babun atau saya punya kata al-babu. Saya punya kata lain, bab itu artinya sebuah pintu. Al-babu, pintu tersebut. Saya punya kata
kata lain yang juga boleh saya masukkan di sini, al-bait. Artinya adalah rumah tersebut. Atau saya punya di sini al-bait, boleh? Ya, Ustaz, tapi mohon maaf Ustaz, sebelum dilanjutkan ada telepon terlebih dahulu Ustaz. Ya, Coba silakan. kita sapa terlebih dahulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Suci di Langen Harjo. Ya, silahkan Ibu Suti. Ya, Suci. Ibu Suti. Suci. Oh, Suci. Mohon maaf. Ya. Ya, silahkan Ibu mau praktek atau bagaimana Ibu? Mau praktek yang tadi dipraktekin sama Umi Oh tadi. ya, silahkan dengan Coba Ustaz ya Tamim. Ustaz, nanti tolong dibetulkan ya. Iya, Bu. Ya, silakan Ibu. Yang tadi Ibu tadi terputus di halaman 75 di latihan dari ke-7. 6 ya Ustaz. Apa? Mulai dari 6. Mulai dari 6. Ya. Ulail mamjudoti. Sebentar, Ibu. Apa? Apa artinya Ibu kira-kira? Apa ini mamjun apa mamerot Ustaz? Ini al-mumaridat, Ibu. Oh, Mumarindo ya. Artinya apa, Bu? Mumarindo orang yang sakit. Mumarindo itu orang yang sakit. Oh, perawat, Ibu. Oh, perawat. Ulail mumarindotu muslimatun. Muslimatun, Ibu. Muslimatun. Naam. Haulai tobibatun azwajuhunna madrasuna. Nah, tahu Ibu? Ya. Artinya apa, Bu? Halo? Artinya apa? Belum tahu Ustaz. Lah, disinilah kita macetnya di sini. Mudari sunah. Apa artinya? Orang anak apa tuh? Guru. Apa? Mudari sunah lah guru Ustaz. Guru-guru. Guru-guru ya. Guru-guru. Ya, lanjut Bu. Coba Bu. Man hadhil mar'atu. Iya. Zaujatut tabibil jadidi. Kenapa Ibu kok dibaca zaujatut tabibil jadidi? Ibu. Mundhaf ilah Ustaz. Alhamdulillah. Kalau mundhaf ilaih dibaca jar Bu ya? Ya. Abana tuka fil madrasatus sana. Fil setelah fi Ibu. Oh ya. Abana tuka fil madrasatis sanawiyati ya Isa. Ini nama orang Ibu. Oh ya Asa. Itu nama Usama. Ya Usama tuh. Terus begini. Ba'duhunna fil madrasati. Dibalik. Gimana? Halaman selanjutnya. Oh, anu sekali ya. Ya. Apa sih? Fil madrasati. Oh, fil madrasati. Mana kata? Oh, fil madrasati sanawiyati wa ba'duhunna fil madrasatil Mutawassitati. Terus alaka. Alaka binatu. Apa ini Bu artinya Bu?
apakah bagi kamu? Apakah bagi kamu? Apakah bagi kamu banatu ya Laila? Banatun. Apa itu artinya? Banatun anak ya Ustaz. Ya, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ya. Ya Laila. Tapi ini Laila Ibu. Kira-kira cocok gak alaka itu? Laka kan jadi masalah Ibu. Alaka. Perhatikan, yang pertama tadi Ibu membaca alaka. Ya. Sementara ini Laila. Berarti ini Alika. Kalau laka bagi kamu laki-laki toh ya laka. Ya. Kalau perempuan apa Bu? Oh, perempuan berarti alati. Yang ditanya kan Laila toh? Ya betul. Ya. Alati banatun ya Laila. Naam li banatun. Kabar. Nah, ini jamak Ibu. Kibarun. Wa huna. Tolibatun. Bil jamaati. Al-jami'ah. Al-jami'ah ini artinya kampus Ibu. Universitas. Enggak ada ale Ustaz. Ada. Sebentar. Setelah ba itu Ibu. Dibaca bil jamiati. Artinya apa Bu? Jamiati itu jamak. Nah, artinya universitas Ibu. Universitas. Ya. Artinya kampus, universitas, perguruan tinggi itu jamiah. Ini berarti mahasiswa di kampus gitu ya. Terima kasih Ibu. Ya, luar biasa toh. Maaf Ustaz. Ya. Luar biasa tapi Ibu. Tinggal mengingat dan tinggal melatih. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Bu Suci yang ada di Langgar Harjat ya sudah bergabung ya Ustaz. Nah, silakan Ustaz tadi barangkali tambahan dari Ustaz. Saya akan melanjutkan ini dan sebenarnya tadi ketika Ibu yang barusan menelpon ini sudah menemukan jawabnya. Jadi kalau saya mengatakan misalnya ada dua kata, saya memiliki babun artinya sebuah pintu dan al-baitu rumah tersebut. Saya akan mengatakan pintu rumah tersebut saya harus menyusunnya begini. Babul baiti. Kata Ibu tadi yang belakang adalah mudhof ilaih dan harus dibaca jar. Babul baiti. Nah. Kalau saya mengatakan ini al-babu al-baitu, saya juga harus menyusunnya babul baiti. Saya tidak boleh yang pertama jangan ditanwin dan jangan dikasih al. Alnya dibuang. Tanwinnya juga dibuang. Yang pertama. Yang kedua adalah dibaca jar. Kalau saya mengatakan misalnya guru sekolah tersebut, saya akan mengatakan mudarrisul madrasati. Kata yang pertama, mudarris, tidak boleh dikasih al dan juga tidak boleh ditanwin. Sementara al-madrasah, kata itu harus dibaca jar. Nah, lagi-lagi, saudara, kita akan menemui betapa ketika kita ingin membaca, ternyata mufrodat ini menjadi persyaratan penting. Tanpa kosakata, tanpa tahu kosakata, kita akan kesulitan membaca. Kita tahu kosakata. Kalau sudah tahu kosakata, itu artinya kita tahu artinya. Jadi ketika kita tahu kosakatanya, kita akan bisa membaca. Meskipun ada kemungkinan salah di ujung kata. Kenapa salah di ujung kata? Karena ujung kata ini dipengaruhi oleh struktur bahasa. Ya, ini itu barangkali. Wallahu a'lam. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan untuk Anda saudara yang bergabung 0271 661 749 atau di SMS 08139389.000. Baik, kemudian selanjutnya Ustadz, Ani bingung membedakan antara fa'il mudhari dan madhi, antara malikun yadhabu ila suq dan malikun zahaba ila suq. Gitu,
Eh, yang jelas, saudara, penggunaan fiilnya jelas berbeda. Kalau kita menggunakan fiil mudhari, itu bisa berarti bahwa itu sedang terjadi atau akan terjadi. Perhatikan kalau saya mengatakan ana adhabu ila suq, atau saya mengatakan adhabu ila suq. Itu artinya saya sedang berangkat ke pasar atau saya sedang akan berangkat ke pasar. Ini. Jadi penggunaan fiil mudhari. Kemudian yang kedua adalah penggunaan fiil mudhari juga agar difahami untuk hal-hal yang bersifat rutinitas. Kalau saya misalnya mengatakan, saya berangkat ke sekolah setiap hari. Saya akan mengatakan, ana adhabu ilal madrasati kulla yaumin. Saya harus menggunakan fiil mudhari. Artinya memang setiap hari rutin saya melakukan itu. Ana adhabu ilal jami'ati kulla yaumin. Saya berangkat ke kampus setiap hari. Ini tentang fiil mudhari. Sementara untuk fiil madhi, sekali lagi waktunya adalah waktu yang telah lewat. Bisa jadi saudara yang bertanya ragu, apakah boleh menggunakan fiil madhi? Ya, kalau kita perhatikan, kalau saya mengatakan ana dhahabtu ilal madrasah, itu boleh. Apa bedanya kalau saya mengatakan Aliyun dhahaba ilal madrasah? Ana dhahabtu ilal madrasah. Aliyun dhahaba ilal madrasah, boleh. Anta dhahabta ilal masjid. Kalau saya mengatakan Aliyun dhahaba ilal masjid, boleh. Nah, apa bedanya? Sama. Jadi saya pikir penggunaan ini sah-sah saja. Dan yang penting adalah bagaimana kita memahami artinya. Jadi kalau kita ingin menceritakan, maka tentu itu sudah lewat menceritakan. Kita menggunakan fiil madhi. Tetapi ketika kita ingin merencanakan, tentu kita menggunakan fiil mudhari. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita semuanya. Saudara pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, pendengar MTA FM dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Silakan untuk Anda yang bergabung, masih kami tunggu Anda hingga nanti pukul 8 malam. Akan tetapi kita istirahat untuk melaksanakan sholat isya. Saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali menyapa Anda sesaat lagi.